Maka jika engkau, dalam kurung Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini Bang Mimin akan menanggapi konten tanpa ragi yang membahas tentang ayat Al-Quran Surah Yunus yang berbunyi, jika engkau yaitu Nabi Muhammad berada dalam keraguan tentang apa, yaitu kisah nabi-nabi terdahulu yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Dari ayat ini, tanpa ragi menyimpulkan bahwa orang yang membaca Alkitab sebelum datangnya agama Islam adalah orang Yahudi dan orang Kristiani, dan jika Nabi Muhammad ragu dengan wahyu Allah, maka tanyakan kepada orang Yahudi dan Kristen. Kalau membaca ayat ini, tentunya agama Islam tidak ada masalah dengan ajaran Kristen. Dalam hal ini, umat Islam harusnya setuju, dan tidak ada masalah dengan ajaran Kristen yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Apakah benar demikian? Kita saksikan terlebih dahulu pernyataan tanpa ragi setelah yang berikut ini, teman-teman. Nah, saya mau mulai dari Al-Quran surah 5 ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kami yang ada di dalam Al-Quran surah 5 ayat 46, maksudnya adalah Allah. Jadi di ayat ini, Allah mengklaim bahwa dia adalah yang mengutus Isa putra Maryam. Isa putra Maryam yang dimaksud Al-Quran adalah Yesus Kristus. Menurut Al-Quran surah 5 ayat 46, Isa putra Maryam diutus oleh Allah untuk membenarkan Taurat dan membawa Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Di dalam Al-Quran surah 5 ayat 65-66 dikatakan, dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan dalam kurung hukum Taurat, Injil, dan dalam kurung Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Nah, kita bisa lihat di ayat ini bahwa ada kata Al-Quran di dalam tanda kurung. Artinya, pada teks aslinya tidak ada kata Al-Quran. Kata Al-Quran yang ada di situ adalah penambahan yang dilakukan oleh penerjemah. Dan dalam ayat yang kita baca ini, penerjemahnya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada ayat ini, tanpa ragi mengatakan kata Al-Quran di ayat ini hanya tambahan dari penerjemah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kalau kita cek versi luar negeri, ternyata pada terjemahan bahasa Inggris, bisa kita lihat juga, terdapat kata Al-Quran dalam kurung. Kata yang ada di dalam kurung yaitu kata Al-Quran, sebenarnya bukan tambahan, tapi hanya memudahkan dalam memahami maksud dari ayat tersebut. Perhatikan, setelah kata Taurat dan Injil, ada kalimat yang berbunyi dan yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka. Artinya, menegakkan hukum Taurat, Injil, dan yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Sedangkan ahli kitab yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Kristen. Jadi, dikatakan di situ, jika orang-orang Yahudi dan Kristen menjalankan Taurat dan Injil, maka mereka akan masuk surga. Kemudian dikatakan di dalam Al-Quran surah 10 ayat 94, maka jika engkau, dalam kurung Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.
Nah, orang yang membaca kitab sebelummu yang dimaksud adalah orang Yahudi dan Kristen. Jadi, dikatakan di situ bahwa jika Muhammad ragu dengan wahyu dari Allah, tanyakan kepada orang Yahudi dan Kristen. Kalau kita mendengar ayat-ayat ini saja, kita akan berkata, kalau begitu Islam tidak ada masalah dengan Yahudi dan Kristen. Kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Karena bahkan Nabi Muhammad aja disuruh bertanya kepada orang Yahudi dan Kristen. Dari ayat ini, tanpa ragu mengatakan bahwa orang yang membaca kitab suci sebelumnya adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Dan jika Nabi Muhammad ragu dengan wahyu dari Allah, tanyakan kepada orang Yahudi dan Kristen. Dengan bertanya kepada orang Yahudi dan Kristen, tentunya umat Islam seharusnya tidak ada masalah dengan ajaran Kristen yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bisa kita lihat, teman-teman. Di sini tanpa ragu salah memahami ayat ini. Tanpa ragu sepertinya lupa dan pikun, karena di ayat ini disebutkan ada dua golongan, yaitu umat Yahudi dan Kristen, yang masing-masing memiliki ajaran yang berbeda dan saling berlawanan. Ketika bertanya kepada orang Kristiani, dan mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kemudian setelah itu bertanya kepada orang Yahudi. Dan orang Yahudi mengatakan, Yesus bukan Tuhan, tapi Yesus adalah orang penyesat. Jangankan dianggap sebagai Tuhan oleh orang Yahudi, dianggap sebagai nabi pun tidak sama sekali. Jadi tentunya umat Islam menjadi bingung setelah bertanya, yang mana yang harus dipercaya? Apakah mempercayai orang Kristen yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Atau percaya kepada orang Yahudi yang menganggap Yesus adalah penyesat? Tetapi masalahnya, ayat Al-Quran bukan hanya itu. Al-Quran surah 5 ayat 17 berkata, sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Nah, kita tahu bahwa semua Kristen yang menggunakan kata Allah di dalam Alkitab akan berkata bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi, kita menemukan sebuah dilema di sini. Di satu sisi, Allah berkata di dalam Al-Quran bahwa orang Kristen yang percaya kepada Injil akan masuk surga. Dan orang yang percaya kepada Injil akan berkata bahwa Yesus adalah Allah. Di sisi lain, Allah berkata orang yang berkata bahwa Yesus adalah Allah adalah kafir. Al-Quran surah 5 ayat 72 bahkan menegaskan bahwa orang yang berkata Yesus adalah Allah adalah orang kafir yang akan masuk neraka. Kita kembali ke surah Yunus, teman-teman. Jika engkau, yaitu Nabi Muhammad, berada dalam keraguan tentang apa yaitu kisah nabi-nabi terdahulu, yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Yang disampaikan tanpa ragu ada benarnya, bahwa orang yang membaca kitab sebelum Nabi Muhammad adalah orang Kristen. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kepada golongan orang Kristen yang manakah yang harus ditanyakan? Untuk menjawabnya, kita simak kembali Al-Maidah ayat 66. Diperhatikan dan cermati ayatnya. Pada ayat ini dikatakan, di antara mereka ada umat yang menempuh jalan yang lurus. Sementara itu, banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Dan tentunya jika Allah menyuruh Nabi Muhammad bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya, tentunya harus bertanya kepada golongan yang lurus. Sedangkan pada pernyataan tanpa ragu, disebutkan bahwa semua orang Kristen akan berkata bahwa Allah dalam Alkitab adalah Yesus Kristus, yaitu Allah yang menjadi manusia. Ternyata, apa yang disampaikan oleh tanpa ragu adalah dusta dan tidak benar. Padahal faktanya, sebelum Konsili Nikea tahun 325 Masehi, ada Unitarian, yaitu salah satu aliran dari agama Kristen, sudah ada dan eksis. Unitarianisme adalah salah satu cabang teologi Kristen yang menyatakan bahwa Allah adalah Esa, yaitu monoteis, dan berbeda dengan doktrin Trinity, yaitu Allah sebagai tiga pribadi yang satu. Unitarian menganggap bahwa Allah bukanlah Yesus, sementara Yesus hanyalah seorang nabi dan hamba Allah. Pada konsili tersebut merupakan titik tolak pertentangan antara Unitarian dan Trinitarian, yang mana kemudian dimenangkan oleh Trinitarian. Kembali ke konteks Al-Maidah, ayat 66. Di antara mereka ada umat yang menempuh jalan yang lurus. Sementara itu, banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Jika kita kaitkan ayat ini dengan Unitarian dan Trinitas, tentunya yang kaum yang banyak itu adalah Trinitas yang sangat buruk, sedangkan Unitarian adalah umat yang menempuh jalan yang lurus. Mengapa golongan Unitarian dikatakan sebagai umat yang lurus? Karena Unitarian hanya menganggap Yesus sebagai nabi
dan utusan, bukan sebagai Tuhan. Selain itu, pemahaman Unitarian juga sejalan dengan ajaran umat Yahudi, yaitu menganut paham monoteisme, yang hanya mengenal Allah yang Esa, atau Allah yang tunggal. Ketika umat Yahudi, Kristen Unitarian, dan Islam menganut paham monoteisme, kemudian ada satu golongan yang tidak menganut paham monoteisme, tapi menganut paham Trinitas. Sudah pasti, yang dianggap sesat adalah paham Trinitas. Satu sisi, Allah berkata di dalam Al-Quran bahwa orang Kristen yang percaya kepada Injil akan masuk surga. Dan orang yang percaya kepada Injil akan berkata bahwa Yesus adalah Allah. Di sisi lain, Allah berkata orang yang berkata bahwa Yesus adalah Allah adalah kafir. Pernyataan tanpa ragi perlu diluruskan. Faktanya, tidak semua orang Kristen yang percaya Injil akan berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena ada juga golongan yang percaya dan menganggap Yesus hanyalah seorang nabi dan utusan. Dan tentunya sesuai dengan perkataan langsung dari Yesus sendiri dalam Injil Yohanes 17 ayat 3 yang berbunyi, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Dengan merujuk pada ayat ini, tentunya golongan Unitarianlah yang pantas disebut sebagai orang yang percaya Injil. Karena hanya kaum Unitarianlah yang mengamalkan dan menjalankan ayat ini. Selain itu, hanya Unitarian yang sejalan dengan ajaran Yahudi dan Islam yang menganut ajaran monoteisme. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman Muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.